Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dipertemukan kembali di materi kelas 9, masih bab kedua, yaitu persamaan kuadrat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Semoga kita dimudahkan dalam pemahaman, dimudahkan untuk memahami apa yang akan kita pelajari kali ini. Kita akan lanjutkan materi menyelesaikan persamaan kuadrat, di mana ini cara kedua yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan, jika diberikan suatu bentuk persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka variabel di sini adalah X kuadrat dan X. Nah, karena variabelnya X kuadrat dan X, pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, maka ini disebut persamaan kuadrat. Nah, koefisien adalah A, B, dan C. Nah, persamaan ini menjadi persamaan kuadrat jika nilai A tidak sama dengan 0. Maka syarat sebuah persamaan yang bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi persamaan kuadrat jika A tidak sama dengan 0. Maka kalau Ibu buatkan PY kuadrat tambah QY tambah R sama dengan 0, ini juga persamaan kuadrat dengan variabel pangkat tertingginya adalah Y pangkat 2. Jadi variabelnya ada 2, Y pangkat 2 dan Y. Sedangkan koefisiennya di sini adalah P, Q, dan R. Syaratnya supaya menjadi persamaan kuadrat, nilai P tidak boleh sama dengan 0. Maka kalau Ibu berikan bentuk ini, X A kuadrat ditambah YA tambah Z sama dengan 0, maka yang disebut variabel adalah, ya betul, A kuadrat dan A, sedangkan koefisien adalah X, Y, dan Z. Maka syarat yang harus dipenuhi supaya persamaan ini menjadi persamaan kuadrat, nilai X tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang Ibu contohkan dengan angka 3X kuadrat dikurang 2X tambah 5 sama dengan 0. Variabel di sini adalah X kuadrat dan X, sedangkan koefisien 3, negatif 2, dan 5. Misalkan lagi ini, X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Nah, ini walaupun 2, tetapi kita bisa lihat variabel di sini adalah yang berpangkat 2. Maka ini adalah bentuk persamaan kuadrat juga. Karena variabelnya berpangkat 2 yaitu X kuadrat dan di sini ada lagi X pangkat 1. Sedangkan koefisien di sini adalah angka 1, angka 4, dan 0 sebenarnya, C-nya 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini, negatif 2X kuadrat tambah 7 sama dengan 0, maka ini juga persamaan kuadrat walaupun variabelnya cuma 1, yaitu X pangkat 2. Karena berpangkat tertinggi 2, maka ini disebut persamaan kuadrat. Koefisien di sini adalah negatif 2 dan 7. Nah, sekarang jika bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, itu Ibu gantikan. Nah, seperti ini. 3X kuadrat tambah 2X tambah 5, kalian harus bisa menentukan mana nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Ya, A adalah 3, B adalah 2, dan C adalah 5. Ayo, lanjutkan ini. A-nya berapa? Ya, B-nya. C. Lanjutkan. A berapa? B. C. Nah, lihat kenapa ini C-nya 0, kenapa B-nya negatif 1, kenapa A-nya 2/3. Diperhatikan ya.
Nah, sekarang Ibu buat bentuknya seperti ini. Lihat, yang pangkat 2 yang mana? Nah, ini yang pangkat 2. Maka A-nya adalah negatif 1. B-nya yang ada X-nya. Nah, B-nya berarti 2. C yang konstanta. Nah, lagi. X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya negatif 25. Ya, sekarang kita melanjutkan cara kedua, yaitu melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelumnya Ibu contohkan, kuadrat sempurna itu 1, 25. Kenapa? Karena 25 itu adalah 5 pangkat 2. Yang kedua, 4x kuadrat. Kenapa 4x kuadrat bentuk kuadrat sempurna? Karena 4 itu adalah bentuk kuadrat dari 2. Sedangkan ini sudah dalam bentuk kuadrat. Nah, maka 4 itu kita tulis dalam bentuk angka 2, x saja, kemudian kita kurung dan dikuadratkan. Maka 4x kuadrat adalah bentuk kuadrat sempurna dari 2x dikuadratkan. Nah, kalau Ibu contohkan seperti ini, artinya sama seperti ini. Ini sudah bentuk kuadrat dari dirinya sendiri. Nah, nomor 4, 7 pangkat 2. Ingat, 7 bukan bilangan kuadrat, tapi posisinya sudah berbentuk kuadrat. Maka 7 pangkat 2 adalah bentuk kuadrat dari 7. Sedangkan Y pangkat 4 itu adalah bentuk kuadrat dari Y pangkat 2. Maka 7 Y pangkat 2 dalam kurung, ya kita buat dalam kurung, kemudian dikuadratkan. Nah, nomor 5 ini adalah pelajaran kelas 8. X kuadrat tambah 2X tambah 1 ini adalah bentuk kuadrat. Kenapa bentuk kuadrat? Karena X kuadrat tambah 2X tambah 1 itu sama dengan X tambah 1 kuadrat. Masih ingatkah pelajaran kelas 8? X tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan X tambah 1 kali X tambah 1. Kita kalikan. X kali X kuadrat. X kali 1, 1X. Ya, satunya nggak dituliskan. Kemudian 1 kali X, 1X lagi. 1 kali 1, berarti plus 1. Nah, yang sejenis adalah X dengan X. Maka X kuadrat tambah 1X tambah 1X adalah 2X tambah 1. Maka X kuadrat tambah 2X tambah 1 adalah merupakan bentuk kuadrat sempurna dari X tambah 1 dikuadratkan. Nah, Ibu contohkan lagi ini. Kenapa ini? Silahkan kalian buat nanti. Coba kalian kerjakan X kurang 3 dikuadratkan. Gunakan langkah yang sama dengan yang nomor 5. Nanti akan kalian dapatkan X kuadrat kurang 6X tambah 9. Dicoba mandiri ya, mengingat pelajaran kelas 8. Nah, berikut contoh adalah yang bukan bentuk kuadrat sempurna. Contohnya pertama 20. 20 itu bukan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu kalau dimulai dari yang paling kecil adalah 1 atau 0 pangkat 1 adalah 0 pangkat 2 adalah 0. Kemudian 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 25. Nah, 20 tidak Ibu sebutkan, maka tadi 20 itu bukan kuadrat sempurna. Nah, 5, di sini 5. 5 juga bukan kuadrat sempurna walaupun X-nya dalam bentuk kuadrat. Jadi bedakan nomor 2 contoh di atas dengan 2 yang bukan. Kalau X kuadrat itu bentuk kuadrat dari X, tetapi 5 bukan bentuk kuadrat, beda dengan 4. 4 itu bentuk kuadrat dari 2, sedangkan 5 bukan. Maka ini bukan kuadrat sempurna. Atau sebaliknya, 16X pangkat 3. 16 itu bilangan kuadrat dari 4. Namun, X pangkat 3 bukan bentuk kuadrat. Jadi kalau yang pakai pangkat atau bentuk variabel pangkat, maka dia kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Itu bisa kita buatkan pangkat 2. Contoh keempat, nah X kuadrat tambah 9. Ini juga bukan bentuk kuadrat, walaupun X kuadrat bentuk kuadrat, 9 juga angka bilangan kuadrat,
tetapi ini bukan bentuk kuadrat sempurna. Perhatikan, kuadrat sempurna itu dalam kurung kemudian kuadratnya di luar. Bandingkan dengan ini. X kuadrat tambah 9 tidak ada pangkat 2 di atasnya. Yang kelima sama, ini walaupun kurang, bukan kuadrat sempurna. Ketujuh, nah ini walaupun dibuat-buat dalam kurung tetapi pangkatnya bukan pangkat kelipatan 2. Jadi kalau kuadrat sempurna ini diubah menjadi 2 sudah bentuk kuadrat. Atau ibu ganti 4 bisa juga bentuk kuadrat. Sempurna. Oke, langkah-langkahnya ini ibu percepat saja karena ini ada di LKS. Pertama kita ubah persamaan menjadi koefisien atau A-nya menjadi 1. Yang kedua, ubah ke dalam bentuk. Nah, ini. Ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, ini ada di LKS. Nanti kita coba dan Ibu tampilkan lagi langkah per langkah. Jadi setiap mengerjakan ini kita ikuti langkahnya. Ya, kita latihan. Dengan latihan akan lebih gampang. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, X kuadrat tambah 6X tambah 5 sama dengan 1. Nah, langkah pertama, kita lihat dulu A-nya 1. Nah, kalau A-nya 1, maka langkah pertama sudah selesai. Kita tinggal tuliskan saja. Karena langkah pertama A itu jadikan bernilai 1. Nah, ini sudah A-nya sudah 1. B-nya 6, C-nya 5. Tidak masalah. Yang harus 1 adalah A. Nah, langkah kedua adalah nyatakan persamaan kuadrat dalam bentuk X kuadrat tambah MX tambah N. Kalian perhatikan di sini. X kuadrat, nah ini sudah ada X kuadrat. Ini MX artinya yang ini, yang ada X-nya. Kita biarkan dia di sebelah kiri. Ini ruas ya, namanya ruas kiri. Sedangkan N ada di ruas kanan. Nah, berarti 5 ini nggak ada nih. Bagaimana cara menghilangkan 5? Menghilangkan 5 berarti kita beri lawannya. Ruas kiri kita beri lawannya 5 yaitu negatif 5. Maka ruas kanan juga kita beri lawannya yaitu negatif 5. Maka 5 kurang 5 jadi 0. Sedangkan di sini 0 kurang 5 menjadi negatif 5. Ya, ini jadi 0. Sedangkan ruas kanan menjadi 0 dikurang 5. Maka negatif 5. Nah, langkah ketiga, kedua ruas kita tambahkan koefisien X per 2 kurung kuadrat. Perhatikan ini, koefisien X per 2, kemudian kita kuadratkan. Lihat, koefisien X itu di sini adalah 6. 6 kita bagi 2. 6 kita bagi 2. Kemudian kita kuadratkan. Maka ruas kanan pun kita, perhatikan kalimat tambahkan kedua ruas. Jadi ruas kiri kita tambahkan 6 per 2 kuadrat. Maka ruas kanan pun kita tambah 6 per 2 kuadrat. Nah, 6 per 2 itu sama dengan 3. 3. Nah, maka 3 kuadrat. Tidak usah dikeluarkan. Biarkan saja dalam bentuk kuadrat. Negatif 5, nah ini tambah 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini kita lanjutkan langkah keempat. Ubah persamaan menjadi bentuk kuadrat sempurna. X tambah P, lihat dalam kurung. Kemudian kuadratnya di atas, kecil, angka 2 sama dengan Q. Nah, caranya ambil X ini dan angka yang dalam kurung. Nah, angka dalam kurung ini angka 3. Maka kita buat X tambah 3 dalam kurung, ya seperti ini. Kemudian pangkat 2. Jadi angka ini aja diambilnya angkanya positif, ya taruh di sini positif 3. Maka X tambah 3 dikuadratkan sama dengan negatif 5. 3 kuadrat adalah 9. Kita selesaikan. Ini masih tetap sama. Negatif 5 tambah 9 adalah 4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa dapatkan X tambah P. Perhatikan ini tadi X tambah P pangkat 2. Sekarang ini X tambah P saja. Tidak ada pangkat 2-nya lagi. Ini berubah menjadi plus minus.
akar. Nah, tadi ada Q saja kan, sekarang ada akarnya. Karena kuadratnya sudah hilang, di sebelah kanan menjadi pakai tanda akar. Nah, akar, ya, jadi X tambah 3, tidak ada lagi pangkat 2-nya, sama dengan plus minus akar 4. Nah, kita selesaikan akar 4 itu adalah plus minus 2. Kemudian, kita akan mencari nilai X, maka 3 ini harus kita hilangkan. Hilangkan 3 berarti ruas kiri kita kurangi 3, ruas kanan kita kurangi 3. Maka X tambah 3 kurang 3 tinggal X saja. Sama dengan, nah 3 di sini menjadi negatif. Negatif 3 plus minus akar, plus minus 2. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mendapatkan nilai X1 dan X2. Kenapa ada X1 dan X2? Karena di sini ada plus, ada minus. Ambil satu untuk yang positif, satu lagi untuk yang negatif. Jadi ada dua nilai. Maka X1 sama dengan negatif 3 tambah 2. Kita selesaikan. Negatif 3 tambah 2 adalah 1. Dan kita ambil yang kedua adalah X2 sama dengan negatif 3. Ini tetap ya, negatif 3-nya tetap tidak berubah. Yang berubah ini, 2 dan negatif 2. Maka X2 sama dengan negatif 5. Kita tulis himpunan penyelesaian yang paling kecil dulu, koma yang besar. Jadi X1-nya boleh, ini nggak masalah nih. X1 Ibu tulis di sini negatif 1, di sini 5 nggak masalah. Tapi kalau himpunan penyelesaian, biasanya dituliskan yang kecil dahulu. Negatif 5, negatif 1. Kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua masih A-nya 1. Nah, berarti kalau A1 langkah pertama sudah selesai. Lanjut, langkah kedua. Nah, bentuknya X kuadrat tambah 3X. Nah, 18 di sini negatif. Kalau kita hilangkan berarti kita beri lawannya yaitu positif 18. Maka ruas kanan menjadi 0 tambah 18. Maka ruas kanan menjadi positif 18. Jadi kalau mau cepatnya begini aja. Tadinya dia di sini negatif, maka pindah ke ruas kanan menjadi positif. Nah, langkah kedua. Langkah ketiga adalah tambahkan kedua ruas dengan koefisien X per 2 dikuadratkan. Nah, X koefisiennya 3. 3 per 2 kuadrat. 3 per 2 kuadratkan. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini 3 per 2 kan tidak bisa diselesaikan. Maka biarkan saja. Kita lanjut ke langkah keempat. Kita ubah menjadi persamaan bentuk kuadrat sempurna. Ambil X dan ambil yang dalam kurung. Dalam kurungnya angka berapa? 3 per 2 dan itu positif. Ya udah tulis. Nah, 3 per 2 di dalam kurung ya. X tambah 3 per 2 dalam kurung. Kuadratkan. Nah, sama dengan 18 ini selesaikan. 3 kuadrat adalah 9, 2 kuadrat adalah 4. Maka 9 per 4. Nah, kita masih selesaikan yang ini. Kita samakan dulu penyebutnya. 18 itu kita jadikan berapa per 4. Berarti caranya 18 kali 4. 18 kali 4 itu adalah 72 per 4. Jadi 72 per 4 itu sama dengan 18. Ditambah 9 per 4. Nah, kita bisa jumlahkan 72 tambah 9 adalah 81 per 4. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita akan hilangkan kuadrat ini. Caranya, kasih akar di ruas kanan. Ini dikasih akar, ruas kiri sama nilainya akar dengan pangkat 2. Jadi tinggal X tambah 3 per 2. Sedangkan ruas kanannya ada plus minus akar 81 per 4. 81 per 4, akar 81 adalah 9, akar 4 adalah 2. Kemudian kita akan cari nilai X saja, maka 3 per 2 ini sama seperti tadi prinsipnya. Kita mau hilangkan, tadinya dia positif di ruas kiri, maka dia ruas kanan menjadi negatif. Nah, negatif plus minus 9 per 2. Maka kita peroleh X1 sama dengan, ambil dulu yang positif, negatif 3 per 2, ambil dulu yang positif, tambah 9 per 2, sama dengan 6 per 2. 6 per 2 itu sama dengan 3. Dan sekarang ambil yang negatif.
Negatif 3/2 tetap, ini yang diambil negatifnya. Maka selesaikan negatif 12/2 sama dengan negatif 6. Himpunan penyelesaian biasa tuliskan yang negatif lebih dahulu. Nah ini tadi kalau yang contoh 1 kan Ibu tuker naroknya ya, nggak masalah. Tadinya dapat X1-nya, sekarang Ibu tetap, boleh saja nggak masalah. Himpunan penyelesaian biasa ditulis yang kecil dulu, negatif 6,3. Sekarang Ibu contohkan yang A-nya tidak sama dengan 1. Nah, di sini contohnya adalah 3x² dikurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Perhatikan, A di sini nilainya 3. Ingat, langkah pertama jadikan koefisien x² itu harus 1. Maka kita bagi 3 semua. 3x² ini persamaan ini kita bagi 3. Maka 3 dibagi 3, 1. Negatif 2 dibagi 3, negatif 2/3x. Negatif 8 dibagi 3, negatif 8/3. Nah, ini dibagi 3. Ini kan 1 kan? Nah, 1 tidak ditulis. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, ubah bentuk kedua. Bentuk kedua nyatakan dalam bentuk x² plus mx sama dengan n. Nah, ini kita biarkan di ruas kiri, yang ini. Nah, di sini negatif 8/3, maka kita bawa ke kanan menjadi positif 8/3. Kita lanjutkan langkah ketiga, tambahkan kedua ruas dengan koefisien X dibagi 2. Perhatikan di sini koefisien X adalah negatif 2/3. Ya, koefisien X-nya saja negatif 2/3. Kemudian kita bagi 2. Nah, kita bagi 2, maka negatif 2/3 dibagi 2 sama dengan negatif 2/3. Ini kali, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. 2 dibalik, tadi kan 2/1 kan, menjadi 1/2. Maka ini kalau kita kalikan hasilnya adalah negatif 2/6. Negatif 2/6 itu sama dengan negatif 1/3. Nah, maka ini yang kita masukkan. Jadi perhatikan di sini adalah negatif ya. Tetap kita bahasanya tambahkan kedua ruas. Ya kita tambah, tetap tambah. Namun nilainya negatif. Negatif 1/3 kuadrat. Begitu juga ini tambah negatif 1/3 kuadrat. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita buatkan langkah keempat yaitu menjadi kuadrat sempurna. Ingat tadi kuadrat sempurna ambil X dan yang dalam kurung. Nah, dalam kurung di sini adalah negatif 1/3. Nah, ini negatif 1/3. Tinggal ditulis X kurang 1/3 karena negatif. Kemudian kuadratkan. Sama dengan 8/3 ditambah. Nah, kuadratkan. Negatif dikuadratkan jadi positif. 1 dikuadratkan 1, 3 dikuadratkan 9. Lanjut. Maka menjadi ini kita selesaikan. Caranya samakan dulu penyebut. Ini 3, ini 9, maka jadi 9. Caranya kali 3, atas dan bawah kali 3. 8 kali 3 adalah 24. 3 kali 3, 9. Maka 24/9 ditambah 1/9. Kita selesaikan masih yang kanan. Menjadi 25/9. Nah, lanjut kita langkah kelima, diperoleh X tambah P. Ingat di sini tidak ada kuadrat menjadi akar. Maka X kurang 1/3 sama dengan akar, plus minus akar 25/9. 25 itu akarnya adalah 5, 9 adalah 3. Nah, kita akan cari X, maka nilai di sini negatif 1/3, pindah ke ruas kanan menjadi positif 1/3. Ya. Jadi kita hilangkan negatif dengan cara memberi lawannya. Lawannya kita beri 1/3 plus, di sini juga 1/3 yang plus. Maka ini tetap jadi plus. Plus minus 5/3. Cari X1, ambil yang positif, maka jumlahkan jadi 6 dibagi 3 adalah 2. Kemudian ambil yang negatif, 1/3 dikurang 5/3 sama dengan negatif 4/3. Tulis himpunan penyelesaiannya. Biasakan yang kecil dulu. Nah, yang kecil adalah
negatif 4/3,2. Ya, kita masih contoh itu, namun di sini hanya 2. Langkah pertama adalah kita bagi 2 semua. Maka 2 dibagi 2 adalah 1x kuadrat tambah 5/2x dikurang 3/2. Langkah kedua, ubah menjadi bentuk x kuadrat plus 5/2x, maka ini kita hilangkan. Nah, hilangkan ini berarti tambah. Nah, maka dia menjadi tambah 3/2. Pindahnya ke sini, ke kanan. Jadi positif. Kemudian kita tambahkan kedua ruas dengan setengah dari koefisien B. Maka 5/2 dibagi 2 adalah 5/4 dikuadratkan. Gunakan cara yang tadi ya, 5/2 dibagi 2 sama dengan 5/2 kali 1/2. Maka sama dengan 5/4 dikuadratkan, tambah 5/4. Oke, 5/4 tidak bisa diselesaikan, maka langsung kita ubah menjadi kuadrat sempurna. Ambil X dan ambil yang dalam kurung. Dalam kurungnya positif. Maka X tambah 5/4 kuadrat sama dengan, nah ini 3/2 ditambah, dari mana 25? 25 itu adalah 5/2, 4/2 adalah 16. Oke, penyebutnya 16, maka ini kita kalikan supaya jadi 16 adalah kali 8. 2 kita kalikan 8, maka 3 di atas juga kita kalikan 8. 3 kali 8 adalah 24, 2 kali 8, 16, ditambah 25/16. Selesaikan dulu yang kanan, 24 tambah 25 adalah 49/16. Nah, sekarang kuadratnya mau kita hilangkan nih, maka akar. Nah, akar plus minus 49/16. Kemudian, berapa akar 49? Iya, 7/4. Tidak ada lagi akarnya. Lanjutkan, kita mau cari X, maka 5/4 ini harus kita pindahkan lah istilahnya. Nah, ini pindahkan jadi negatif. 5/4 plus minus 7/4. Oke, X1 sama dengan ambil yang positif pertama, maka hasilnya adalah 2/4. 2/4 itu sama dengan 1/2. Dan yang kedua adalah yang negatif. Negatif 5/4 dikurang 7/4 sama dengan negatif 12/4 sama dengan negatif 3. Kita tulis himpunan penyelesaian yang kecil dulu, maka negatif 3,1/2. Oke, nah kita masuk ke menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara ketiga, yaitu rumus kuadratik. Apa itu rumus kuadratik atau rumus ABC? Nah, jika persamaan kuadrat berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka rumusnya X1 dan X2 sama dengan negatif B plus minus. Nah, makanya ada 2 kan, ada plusnya, ada minusnya. Plus minus akarnya panjang. B kuadrat dikurang 4 kali AC per 2 kali A. Hati-hati di sini, ini diselesaikan dulu baru tarik akarnya. Jadi kuadratkan dikurang 4 kali AC. Nah, selesai baru nilai akarnya kita cari. Oke, kita coba dengan contoh. X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya adalah 1, B-nya 5, C-nya 6. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Negatif B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Hati-hati. B di sini negatif. Tadi sini cuma 5. Maka negatif 5. Ya, tadinya cuma 5. Di sini perintahnya negatif B. Berarti negatif 5. Plus minus B kuadrat dikurang 4AC. Berarti masukkan B-nya 5. 5 kuadrat dikurang 4 kali 1. Kali C, kali 6, per 2 kali 1. Lanjut, negatif 5 plus minus. Ini adalah 25 dikurang 24 per 2. X1 2 sama dengan negatif 5 plus minus 25 kurang 24.
akar 1. Akar 1 dulu ya, akar 1 sama per 2. Kemudian akar 1 adalah 1, maka negatif 5 plus minus 1 per 2. Nah, ambil X1-nya adalah yang positif. Negatif 5 tambah 1 sama dengan 4. Dibagi 2, berarti sama dengan negatif 2. X2. Negatif 5 kurang 1 per 2. Negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Oke, maka akar-akarnya adalah iya, oh ya, ini terlewatkan tadi ya. Ya, tadi kan akar 1 ya. Nah, ini 1. Oke. Tulis biasakan yang kecil dahulu. Contoh berikutnya. 6x kuadrat ditambah x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, di sini A adalah 6, B 1, dan C negatif 2. Kita ingatkan kembali rumusnya. X12 negatif B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Masukkan ke dalam rumus. B di sini 1, maka negatif 1 plus minus B-nya 1 kuadrat dikurang 4 kali 6 kali negatif 2 per 2A. 2 kali 6. Lanjut. 1 kuadrat 1, 4 kali 6. Hati-hati di sini negatif. Kali ini negatif 4, 6, negatif 2. Jadi negatif di sini negatif. Dikalikan negatif jadi positif. 1 plus 4, 8 per 12. 1 plus minus 4, 9 per 12. 49 adalah 7 per 12. Ambil X1 yang positif berarti negatif 1 tambah 7 per 12. Maka 6 per 12 sama dengan 1 per 2. Dan sekarang ambil yang kedua adalah X2 sama dengan yang negatif ya. Negatif 1 kurang 7 per 12. Negatif 8 per 12 sama dengan negatif 2 per 3. Tuliskan himpunan penyelesaiannya. Biasakan yang kecil dahulu, negatif 2 per 3, 1 per 2. Nah ini, waduh, Ibu udah ngasih tahu kuncinya aja ini. Oke, latihan mandiri dengan menggunakan ketiga metode yang sudah diajarkan. Diharapkan kalian bisa mengerjakannya sendiri. Tentukan akar-akar dari persamaan ini. Ya, kemudian kalian mau sukses ya latihan. Latihan mandiri ya, kunci sukses ini. Belajar sendiri, usahakan dengan ketiga cara ya, 3 metode yang sudah kita pelajari. Bisa diskusi dengan teman atau dengan saudara yang mungkin memahami, kakaknya barangkali ya yang memahami, atau kalian ulangi video ini berkali-kali sehingga kalian paham. Oke, Ibu kasih kunci jawabannya. Ya, jadi kunci suksesnya adalah latihan, tapi di sini juga Ibu berikan kunci jawaban untuk memantau atau meyakinkan kalian yang sudah latihan tadi, oh jawaban saya betul, oh jawaban saya salah ya. Kalau salah diulangi lagi, kalau yang sudah betul ya bersyukur alhamdulillah. Nah, Ibu berikan kunci jawabannya, silahkan nanti dicek ya setelah kalian mencoba sendiri. Jadi jangan dicatat dulu jawabannya. Tulis soal, ya bolehlah dicatat tapi tahu cara mendapatkannya. Ya, yang ketiga, yang keempat. Oke, terima kasih. Kalian sudah mau mencoba, terima kasih kalian sudah mau memperhatikan video ini. Semoga kalian sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.